Apa kabar hari ini? Luar biasa, kiranya pada hari ini kita sudah memasuki bulan-bulan April, di mana seluruh umat manusia di seluruh dunia merayakan Paskah, merayakan kematian Tuhan Yesus dan Jumat Agung. Jadi bulan ini mengingatkan kita bagaimana Yesus telah berkorban dan menyerahkan nyawanya bagi kita semua. Jadi nats kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan dan akan sharing bersama-sama siang hari ini akan saya ambil dari Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Maka dari itu, kabar pentingnya dari nats kebenaran firman Tuhan yang baru kita baca barusan adalah Yesus tersalib untuk menanggung kehinaan dan penderitaan. Bukan karena Yesus melakukan kejahatan atau kesalahan, dan bukan melanggar hukum, tetapi Yesus disalib hanya demi untuk menyelamatkan kita. Sekali lagi saya ulang, Yesus disalib menanggung kehinaan dan penderitaan, bukan karena Yesus melakukan suatu kejahatan atau kesalahan, tetapi hanya demi untuk menyelamatkan kita. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari pastikan keselamatan adalah totalitas anugerah Tuhan semata kepada kita. Keselamatan adalah totalitas anugerah Tuhan semata di dalam kehidupan kita. Saya akan bacakan ayat nats firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16, di mana ayat ini adalah ayat yang terkenal dan tidak asing lagi. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tuhan Allah kita tidak menyayangkan anaknya yang tunggal karena kasihnya yang begitu besar, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi Tuhan kita Yesus Kristus sebagai anak, Yesus itu setia dan taat. Setia dan taat sampai titik terendah. Ya, sampai titik terendah dalam kehidupannya Yesus mau melakukannya. Yesus tetap setia dan taat. Dalam Matius 26 ayat 39 firman Tuhan berkata, maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Jadi di sini Yesus setia dan taat melakukan, Yesus setia dan taat hanya demi Anda dan saya. Dia setia dan taat hanya demi kita, saya, dan Anda. Sadarkah kita akan hal ini? Yesus sangat mencintai kita semua. Yesus ingin menyelamatkan kita semua umatnya sampai ke seluruh pelosok negeri. Misinya, Tuhan Yesus lahir ke dunia dan dia rela disalibkan hanya untuk menyelamatkan kita semua. Tidak terkecuali
siapapun yang percaya, yang menyerahkan hidupnya pada Dia dan mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya, maka ia akan diselamatkan. Karena itu, tetaplah pada jalan kebenarannya. Kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah ditebus oleh darahnya yang mahal, mari kita tetaplah pada jalan kebenarannya. Dan berjuang terus, belajar taat dan setia. Belajar taat dan setia mengasihi orang-orang di sekitar kita. Karena Yesus saja sudah berkorban untuk menebus dosa kita. Mari kita belajar taat berkorban dengan taat dan setia. Dengan jalan bagaimana? Mengasihi orang-orangnya Tuhan Yesus. Siapakah orang-orang Tuhan Yesus? Adalah orang-orang yang di sekitar kita. Mari kita kasihi keluarga kita, istri, pasangan hidup kita, suami kita, orang tua kita, anak-anak kita. Mari kita belajar taat setia, di mana seperti Tuhan Yesus taat dan setia mengasihi kita semua. Tidak usah jauh-jauh kita. Mari kita belajar taat, setia, mengasihi orang-orangnya Tuhan yang Tuhan Yesus percayakan di dalam kehidupan kita, di keluarga kita masing-masing. Kiranya ini berkat firman Tuhan yang saya dapat bagikan buat Bapak Ibu di hari yang besar, di bulan yang kita merayakan semua, bagaimana Tuhan Yesus telah mati dan bangkit bagi kita. Tetap kita belajar taat dan setia, tetap belajar mengasihi orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kiranya firman ini menjadi berkat buat kita semua. Selamat merayakan Paskah buat Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati.